Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa juga diteruskan ya ke timnya masing-masing agar apa yang menjadi simpang siur di lapangan ya bisa diluruskan kembali. Untuk itu kita berdoa, dimulai. Baik, berdoa selesai. Mungkin kalau saya bicara tentang cryptocurrency itu apa, kayaknya Bapak Ibu sudah sering dengar ya. Dan kita juga grafiknya berdiri tegak dari bawah langsung zrut ke atas terus, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Dia pasti ada gelombang jatuh bangunnya ya, kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, apa sih penyebabnya? Banyak Bapak Ibu ya penyebabnya. Contoh aja nih ya, kita yang lihat yang mungkin Bapak Ibu selalu mendengar Bitcoin. Nah, memang karena memang ini adalah koin utama ya, koin yang banyak diminati, koin yang memang harganya fantastis ya. Tapi lika-likunya juga sama dengan koin-koin yang baru mau beranak ya, baru-baru menetas Bapak Ibu ya. Contohnya seperti CCP ya. Jadi ada jatuh bangunnya. Nah, kita lihat di sini ya, Bitcoin juga dia berawal di tahun 2010 Bapak Ibu. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 bukan grafiknya itu langsung dari bawah loncat ke atas, tidak Bapak Ibu. Ada mengalami lika-liku ya. Contohnya aja ya, sempat di tahun 2012 itu naik sudah di angka 13 USDT Bapak Ibu. Begitu di tahun 2012 sudah di 13 USDT, hampir mendekati 14 USDT, tapi di tahun 2013 langsung turun ya, langsung turun 90% Bapak Ibu ya, kurang lebih di angka 90%, di mana harganya menjadi hanya 1,2 USDT saja. Tapi komunitas dari Bitcoin ini memang sangat luar biasa Bapak Ibu ya, dengan influencernya, dengan komunitasnya, isu-isunya, segala macam. Nah, ini yang membuat Bitcoin ini menguat Bapak Ibu ya. Jadi orang mulai bertumbuh untuk membeli. Akhirnya di tahun 2014 langsung melesat. Dalam waktu jangka 1 tahun itu sampai ratusan dolar, ratusan USDT. Nah, jadi disinilah yang dibutuhkan yang namanya kita kerja tim, saling kompak, baik itu developer maupun dengan komunitas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus betul-betul dipahami dan ini yang harus disampaikan kepada timnya masing-masing ya. Jangan nanti oh yang ini begono yang begitu, tidak. Semuanya ada jalannya ya. Tidak waktu yang sangat singkat, butuh waktu yang sangat lama Bapak Ibu ya. Oke, nah apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ya harga kripto itu turun Bapak Ibu? Nah, ini juga harus disampaikan ya. Jadi jangan membernya terpaku dengan CTCP saja. Dia harus paham secara global Bapak Ibu. Ini harus disampaikan. Kita harus memberikan edukasi Bapak Ibu ya. 7 faktor yang mempengaruhi harga kripto, yaitu pertama sentimen pasar, kedua penawaran dan permintaan, ketiga likuiditas, keempat tokenomik, kelima sensasi, keenam crypto whale, dan ketujuh mikroekonomi. Tapi yang paling utama itu biasanya yang mempengaruhi harga itu adalah penawaran dan permintaan dan sensasi Bapak Ibu. Apalagi koin-koin yang baru menetas, lebih banyak kepada sensasi di awalnya, habis itu baru ke penawaran dan permintaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang sensasi ini sangat mempengaruhi, isu-isu ini sangat mempengaruhi ya. Jadi kita ini sebagai komunitas harusnya ya kita bekerja sama buat nih isu-isu di sosmed, mau itu di Facebook, mau di YouTube, mau di TikTok ya, informasikan, viralkan dengan hal-hal yang positif bahwa CTCP ini adalah koin
induknya, di mana dia akan dia memiliki ekosistemnya, di mana ekosistemnya harus menggunakan CTCP sebagai energinya. Nah, ini harus disampaikan Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga bukan hanya komunitas aja yang menggerakkan market, bukan hanya developer saja yang menggerakkan market, tapi ada investor, ada market-market baru yang di luar sana tertarik. Jadi kita sama-sama bekerja sama di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami itu. Jangan hanya mengeluh, harganya semakin turun. Ingat, harga semakin turun itu karena apa? Karena banyak yang jual. Nah, kemarin tahu-tahu ada dibatasi ya untuk remove-nya ya. Sekali remove itu 5.000 CTC plus. Ya kita ambil nilai positifnya juga Bapak Ibu ya. Kenapa harus dibatasi sama developer? Karena pada saat dibebaskan ya, komunitas ini lebih banyak menjual, bukan hanya bukan hanya sebagai holder, sebagai menikmati, sebagai apa ya, tapi lebih banyak jual udah selesai, tidak lanjut dengan proyeknya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang menjual untuk mendapatkan gas fee dari BNB-nya, langsung dijalankan proyeknya. Itu lebih bagus ya, karena dari beberapa proyeknya insya Allah kedepannya ada sumber-sumber rezeki, apalagi total supply yang sangat sedikit Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara dengan proyek dari ekosistemnya Plasvi, ini sebenarnya ada 10 proyek yang ada di dalam Plasvi Bapak Ibu, dan semuanya menggunakan CTCP sebagai energinya ya, sebagai modalnya Bapak Ibu ya, tidak lari kemana-mana. Nah, ini sebenarnya adalah airdrop yang sudah mempersiapkan. Kebanyakan selama ini Bapak Ibu ya, pengalaman kita lah ya, mungkin yang dari sebelumnya juga ada terjadi, setelah airdrop ini lepas di market, apa yang terjadi? Hanya sell, tidak ada project, ya akhirnya mangkrak di situ aja. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi ada juga di salah satu developer sudah terjadi seperti itu, mereka tetap, yaudah saya mau bangkit nih, saya tidak mau nih apa yang sudah saya create, apa yang sudah saya ciptakan hanya berhenti di situ saja. Saya pengen koin saya ini menjadi besar seperti koin-koin lain. Nah, akhirnya dia ciptakannya namanya ekosistem, membuat staking, membuat lending, menciptakan koin A, koin B dari menggunakan apa? Dari koin induknya. Itu ya namanya ekosistem. Dan CTC Plus ya sudah ada Bapak Ibu. Hanya tinggal kita aja bagaimana caranya mencari polanya agar kita juga mendapat keuntungan. Dan alhamdulillah saya lihat dari beberapa grup, ya memang tidak semua grup, tapi ada beberapa grup di sana banyak sekali ya member-member yang lebih satset, istilahnya satset, paham, langsung dikerjakan, bukan hanya balik modal Bapak Ibu, tapi sudah banyak cuan. Bahkan ada ya salah satu member itu melihat lagi dari potensi koin-koin yang akan di-create oleh Plasvi ini, dia ambil potensinya terlebih dahulu dalam hitungan. Ya, dalam hitungan 1 hari aja mereka sudah untung puluhan juta Bapak Ibu. Nah, inilah satsetnya tadi. Kalau kita bisa meng-create, kita bisa membaca peluang, sebenarnya besar akan dapatnya di sini ya. Nah, untuk project kita ada beberapa, ada staking ya, ada claim proporsional, ada prediction, ada mining, pool, loan, ada AI trading rocket ya. Nanti ada 3 koin project lagi di dalam Plasvi Bapak Ibu ya. Ingat semuanya menggunakan CTCP Bapak Ibu ya. Memang saat ini CTCP memang harganya agak terjun, tidak masalah, tapi nanti ya ke depannya Bapak Ibu setelah semuanya dihitung sama developer ini sudah pas, total supply-nya sama permintaannya sudah pas. Nah, ini siap-siap Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia akan beranjak pelan-pelan dan step by step. Kalau kita bicara project yang pertama itu staking ya, untuk saat ini staking ini
sudah tidak diminati lah. Saya bilang sudah nggak minat lagi karena memang harga ya, karena di sini yang dikunci adalah dalam bentuk USDT-nya. Dan informasinya untuk staking ini akan dihapuskan Bapak Ibu agar servernya juga tidak terlalu berat. Ya, jadi staking ini akan dihapuskan. Jadi Bapak Ibu jangan ambil lagi untuk opsi 1. Kemudian yang kedua ada klaim proporsional. Klaim proporsional ini juga sudah berjalan dan alhamdulillah sudah terbuka juga untuk reward-rewardnya Bapak Ibu yang punya ribuan, puluhan ribu, ada ratusan ribu, akan jutaan ya, jutaan airdrop, jutaan reward yang Bapak Ibu miliki. Ini bisa diklaim di klaim proporsional Bapak Ibu ya. Jadi siapkan saja rupiahnya untuk gas fee ya. Habis itu sekali klaim akan mendapatkan 100 CTC plus ya. Oke, kemudian untuk klaim proporsional sudah, kita langsung ke prediction. Prediction ini adalah mentradingkan ya, memprediksikan 5 menit ke depan itu kira-kira candlenya akankah naik atau turun. Nah, jadi ada pilihannya namanya long or short Bapak Ibu ya. Nah, di sini durasinya hanya 5 menit saja, dan Bapak Ibu misalkan menang atau kalah ya, nanti ada hasilnya di situ ya. Yang jelas kalau untuk predictionnya sendiri, kalau menang nanti ada berlipat-lipat, dan ini sudah dilakukan, dan bahkan di awal-awal sudah ada yang mengambil yang sudah cerdas ya, sudah cerdas memainkan atau membaca polanya sehingga sekali main bisa dapat ya banyak ya. Ada yang dipasangkan, ada yang membaca candle secara market, dan ini benar-benar real, bukan permainan dari dev Bapak Ibu ya, karena memang sudah ada yang bagi layar dengan saya, dan dia memang bisa menjadi bandar dan bisa mengatur pada saat dia mau pasang short. Nah, apa yang dia atur itu bisa terjadi dari dia buy and sell di market Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul ini yang kendalikan adalah sebenarnya market, dan kita juga bisa mengendalikannya. Nah, ini sudah ada yang pintar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam prediction ini, setiap member kita di level 1 melakukan prediction, kita akan mendapatkan bonus sebesar 10%. Nah, di prediction juga akhirnya muncul yang namanya rebate Zcash Plus Bapak Ibu ya. Zcash Plus ini total sampainya hanya 1,9 juta saja, dan dia berkaitan dengan yang namanya predictionnya Bapak Ibu ya. Cuma kalau di Zcash Plus ini kita dapatnya rebate, dimana kalau misalkan Bapak bermain prediction, mau itu win, mau itu loss ya, Bapak Ibu tetap mendapatkan yang namanya pembagian hasil ya. Dimana kalau win dapatnya 50%, lossnya itu 100% Bapak Ibu. Nah, ini untuk perhitungannya sedang dihitung kembali Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang prediction untuk Zcash Plus ini yang akan saya bahas untuk hari ini sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk pendistribusiannya ya, karena total supply-nya hanya 1,9 juta saja, maka pendistribusiannya dilakukan per 2 minggu sekali, maksimal 100.000 Zcash Plus Bapak Ibu ya, per 2 minggu Bapak Ibu. Nah, Bu, itu anjing siapa tuh yang coret-coret itu? Huruf nau burek, coret-coret tulisan babi. Lanjut Ibu, lanjut. Sebentar Pak, sebentar ya Pak. Henrik Dev CTCP. Oh, nggak apa-apa, gini ya. Buat yang ngetik Henrik sebagai Dev CTCP itu Bapak salah. Bapak itu suuzon ya. Henrik itu di atasnya ada leader lagi ya, karena posisi untuk jaringan dari CTC sama CTCP itu sama. Founder, leader, baru Pak Henrik, baru kita Bapak Ibu. Ya, sebentar, di sebelah lagi ngusir. Apa itu? Sebelah rumah. Jadi ya, jangan seperti itu. Ya, sebentar saya matikan dulu. Gak boleh lah suuzon kayak gitu. Kalau memang tidak suka ya, tidak suka untuk ikut di Zoom, tidak suka sama bisnisnya, nggak usah hadir. Ngapain? Kok kepo sih? Ya. Oke, sebentar. Saya harus matikan ininya juga nih.
Alat hostnya lupa saya matikan. Ya. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, yang sakit hati silakan sakit hati, tapi mohon maaf Anda sakit hati pun tidak akan dapat apa-apa. Yang mengerjakan semua sudah menghasilkan atau bahkan sudah balik modal, bahkan sudah cuan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda merasa tidak dapat apa-apa, yaitu karena kesalahan pada diri Anda yang tidak mau mengerjakan ya. Untuk prediction saya kembali lagi untuk ribet Zcash Plus ya. Tadi pagi saya coba hubungi Pak Henry, mungkin belum bangun. Kemudian lama kemudian beliau menghubungi saya kembali. Nah, untuk Zcash Plus ini di periode pertama, dia menghitungnya bukan pakai CTCP Bapak Ibu ya, tapi dia menghitungnya dari per trade ya, kalau bahasanya per trade atau per transaksi kan. Bapak Ibu main di angka 1 itu berarti 1 kali transaksi atau 1 kali trade. Nah, itu dihitungnya per trade. Nah, kemudian untuk yang periode keduanya baru menggunakan CTCP. Nah, tapi di sini pun masih lagi dihitungkan kembali Bapak Ibu, karena ada pro kontra ya, dari bukan hanya dari tim Indonesia saja ya, ada di tim negara lain. Dimana kalau misalkan dihitung pakai CTCP, ini akan hanya orang-orang yang punya koinnya banyak, yang sudah berada di available, itulah yang akan dapat jackpot begitu ya. Nah, tapi kita tunggu aja apakah nanti ada perubahan, karena gini Bapak Ibu, jadi yang jalankan CTC Plus ini bukan hanya dari Indonesia saja, ada negara lain Bapak Ibu ya, karena saya sempat ketemu dengan leadernya Pak Hendrik juga ya, mungkin Bapak Ibu mungkin belum pernah ya, saya Pak Santos, mungkin ada beberapa leader yang di Jakarta waktu itu pernah ngumpul. Nah, di atasnya Pak Hendrik itu ada siapa saja, itu pasti sudah tahu ya, jadi memang bukan Pak Hendrik devnya. Untuk Zcash Plus ini nanti informasi validnya akan saya share nanti malam Bapak Ibu ya, karena Pak Hendrik lagi nunggu informasi sampai dengan nanti sore, dimana untuk menjaga semuanya dapat menikmati, bukan hanya orang-orang tertentu saja, maka nanti mungkin remove-nya akan dibatasi per akun. Nah, itu seperti apa? Itu masih menunggu. Dan kemudian kenapa prediction untuk rebate ini beberapa hari menjadi MT? Ini juga saya baru tahu ini Bapak Ibu ya. Ternyata member-member kita ini di bawah semuanya ini orang-orang yang luar biasa, tim IT-nya luar biasa sekali ya. Kalau kemarin jebol di remove ya, ada yang mengakali tidak pakai gas fee bisa remove, dan akhirnya sudah ketahuan ya, dan dimaafkan, tidak diblokir akunnya. Nah, untuk yang Zcash Plus ini ternyata banyak juga yang bermain begitu pada saat sudah pasang posisi long atau dia pasang posisi short, dia pasang angka 1, habis itu kan ada menu di bawah tuh enter. Nah, enternya itu nggak dilepas, bukannya sekali klik, tapi dia kliknya diklik enter. Nah, disitulah makanya sistemnya jebol Bapak Ibu ya, sistemnya jebol, dan bukan hanya 1-2 orang aja, dan ternyata ramai sekali juga ya yang melakukan hal itu. Makanya ada yang langsung bisa dapat banyak, karena kalau secara manualnya, kalau saya melakukan itu ya sehari itu paling cuma dapat berapa ya, tapi karena memang sudah ahli, sudah paham, lebih paham, maka mereka sudah melakukan hal itu, dan saya juga baru tahu Bapak Ibu. Wah, ini saya aja nggak tahu dengan cara seperti itu. Nah, member justru luar biasa, jadi jangan ngerasa wah punya saya akan lebih banyak, tidak, sama aja. Oke, ada yang jahil lagi ya.
Kenapa pada jahil jarinya? Ayo. Ya. Oke, jadi untuk Zcast Plus ya nanti informasi lebih lengkapnya akan saya jelaskan atau saya share nanti di grup ya. Mungkin paling cepat nanti malam atau besok saya sudah share ke grup ya. Mekanismenya seperti apa nanti jadi developer lagi hitungkan. Nah, kita lanjut ke mining. Mining juga untuk menghasilkan BTCP ya, koin yang di-create di dalam Plus P juga ya, tetap menggunakan yang namanya CTCP lagi Bapak Ibu ya. Nah, kerennya lagi kalau yang untuk BTCP tidak perlu harus ada yang ada di dalam available, tapi bisa menggunakan airdropnya Bapak Ibu yang rewardnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihan bisa menggunakan 1 CTCP, 100 CTCP atau 1000 CTCP. Nah, dapatnya juga berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tapi di sini ada gas fee. Nah, gas fee-nya juga mengikuti berapa CTCP yang Bapak Ibu pilih. Oke, nah ada pilihannya booster dan normal. Kalau yang punya airdrop dan reward bisa pakai booster. Tapi kalau misalkan ada pemain baru ya, yang baru mau ikut atau mungkin Bapak Ibu airdropnya sudah habis karena udah bermain di opsi 2 ya, boleh main juga untuk main BTCP-nya tapi memilih yang namanya normal ya, untuk menunya normal Bapak Ibu. Nah, untuk BTCP ini total supply-nya hanya 21 juta saja ya, yang diminingkan sebesar 10,5 juta dan making profitnya 10,5 juta juga. Jadi untuk khusus BTCP ya, dia untuk proses PD-nya bukan 2 minggu sekali, tapi dia menunggu total supply-nya terdistribusi semua senilai 21 juta baru akan di open WD Bapak Ibu. Nah, di sini untuk BTCP juga ada proyeknya di dalam seperti AdSense, nonton AdSense. Jadi nanti hasil dari BTCP ini selain Bapak Ibu bisa jual di market, Bapak Ibu juga bisa ikut proyeknya untuk mendapatkan profit lagi tambahan ya, dalam bentuk BTCP lagi, jadi digandakan lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti akan terkoneksi di dalam Telegram Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lagi kita ada pool. Nah, untuk pool ini ya menggunakan Zcash Plus ya. Jadi ini adalah salah satu proyek di dalam Zcash Plus-nya sendiri. Ya, jadi BTCP punya proyeknya sendiri, Zcash Plus juga punya. Jadi ini ada pengembangannya, di mana kalau Bapak Ibu ambil pool ya, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan profit ya dalam bentuk Zcash Plus, di mana profitnya itu totalnya sebenarnya 3% tapi dibagi 2. Ya, untuk kita yang bermain itu dapatnya 1,5%. 1,5%-nya ini akan dibagi sampai dengan 9 level ke atas ya. Jadi ini upline-nya Bapak Ibu yang akan mendapatkan ya. Nah, untuk gas fee remove-nya hanya 0,5 USDT saja, prosesnya 3 hari. Kenapa dibuat proses 3 hari? Karena supply-nya yang sedikit dan peminatnya insya Allah ya, alhamdulillah mungkin ya banyak. Jadi nanti developer ini mengatur kapan dia akan buyback untuk menarik kembali yang di market untuk membayar yang ada di dalam. Nah, ini dia. Jadi ini nanti sirkulasinya luar biasa juga ini untuk poolnya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam sini ada matching profitnya sampai dengan 3 kedalaman, level 1 50%, level 2 30%, level 3 20%. Nah, lanjut kita ada loan juga. Nah, loan tetap menggunakan CTCP ya yang ada di available ya. Ini juga tidak di lock kapanpun. Jadi ini seperti pinjaman Bapak Ibu. Nah, seperti apa nanti kita akan jelaskan lebih terperinci ya. Jadi saya lebih fokus ke prediction sama mining ya untuk hari ini kalau Bapak Ibu mau bertanya nanti. Baik Bapak Ibu, itu aja ya. Gak perlu panjang-panjang lagi karena nanti proyek-proyek yang lain akan ada lagi. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, ada yang menyampaikan kalau semuanya harus komitmen dengan apa yang sudah disampaikan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu ya, proyek ini memang dibuat
oleh developer, dia pengen semuanya berjalan secara organik dan dia juga mau ini juga berjalan terus, bukan hanya besok keluar langsung hilang, tidak Bapak Ibu. Dan dia akan berinovasi terus, dia akan membaca terus dan dia juga mau semuanya adil ya, bukan hanya orang-orang yang bisa mengakali sistem saja ya. Jadi semuanya adil. Jadi makanya nanti ada perbaikan, ada revisi dan semua itu nanti akan disampaikan, akan di-share di dalam grup ataupun nanti di Zoom Bapak Ibu ya. Oke, demikian Bapak Ibu, saya buka sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Buka mic-nya ya. Kita panggil Pak Fadli Bandar Lampung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Bu Eli dan kawan-kawan. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Ketutup lagi Pak mic-nya Pak. Oh, Ketutup lagi Pak. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah, bisa suara saya sampai Bu ya? Sampai ke sini Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sedikit ada beberapa yang mau ditanyakan Bu Eli. Tadi kan Bu Eli sampaikan bahwasanya untuk putaran pertama yang dihitung itu trading ya, bukan koin ya. Bukan, iya Pak. Yang jadi pertanyaan kan di situ ada rebate tuh 0,3 per trade itu. Kalau Bu Eli sampaikan di awal kan 0,05 ZCP kita dapat. Itu yang clearnya itu 0,3 itu atau yang 0,05 nanti dari trading yang kita buat itu pengaliannya. Oke, untuk yang periode pertama ini masih abu-abu nih Pak. Saya dapat informasinya apakah 0,3 ataukah 0,05 ini saya masih abu-abu. Jadi saya tadi minta sama Pak Hendrik tolong difikskan, tanyakan ke atas untuk periode 1 ini bagaimana. Jadi kita pun mengedukasi ke bawah juga lebih enak ya Bapak ya. Betul. Jadi Pak Hendrik minta waktu, coba dia nanti hubungi ke atas. Paling lama nanti sore, nanti dia akan kabarin saya dan saya nanti informasi ke grup ya Pak. Alhamdulillah. Baik. Terus izin kemudian dari informasi Bu Eli semalam kan per periode itu 100.000 koin untuk putaran-putaran berikutnya ya pembagiannya. Iya. Ya tadi seperti Bu Eli sampaikan kan kita tahu di grup itu ada yang sudah stok 500.000 koin CTCP, 400.000 koin CTCP, gitu kan? Ya. Apakah pertanyaan saya, apakah ketika mereka bermain itu terus 100.000 koin itu kota selesai, kan tadi 2 minggu per putaran, apakah langsung berhenti Bu Eli? Karena kalau banyak yang pakai seperti itu kan pasti yang seperti Bu Eli sampaikan tadi, orang-orang yang punya koin banyak yang pasti lebih mendapatkan cepat kuota yang cuma 100.000 koin tadi, gitu Ibu Eli. Ya, itu ya betul. Nah itu tadi saya sama Pak Santos juga agak protes ya untuk masalah itu ya, karena kasihan nih sama yang lain-lain yang punya yang sudah cuan, mungkin mereka bisa nih membeli di market ratusan makin ribu. Menggulung, betul. Ya makin menggulung, jadi yang member-member yang tidak bisa jadi hanya berharap dari yang ada, akhirnya kalah dengan yang punya banyak kan gitu. Itu juga sedang kita lagi proteskan juga Pak, semoga juga nanti juga dipertimbangkan ya sama Dev ya dengan apa yang kita sampaikan biar semua bisa sama-sama merasakan ya Pak ya. Itu saya juga paham itu Pak. Ya kami yang cuman ada puluhan ribu sama ratusan ribu kan beda nanti. Dan putaran yang berikutnya tandanya kan bukan per trading, jadi misalnya kita letakkan langsung 10.000 itu atau 2.000 itu dihitung CTCP ya Bu ya? Iya. Nah tapi ada lagi kalimat seperti ini Pak. Dengan adanya yang seperti itu, karena kan pasti developer juga sudah lihat ya Pak ya, sudah tahu nih berapa yang beli, apa semua kan kebaca ya Pak ya. Kayaknya sepertinya, tapi ini belum fix ya, belum fix. Baik.
sepertinya nanti pada saat dia sudah klik calculate itu kan dia akan pindah ke bagian wallet, Pak. Ya kan? Pindah ke wallet. Nah, itu nanti ada menu remove kan, Pak? Remove Betul. untuk keluar atau dia mau main pool kan gitu. Nah, Betul. jadi sepertinya remove itu akan dibatasi, Pak. Jadi itu juga akan menjadi kendala buat yang punya ratusan ribu, Pak. Ya seperti kayak CTCP dibatasi 5.000, mungkin Zcash Iya. pun remove-nya dibatasi nggak dibatasi, semua Pak. gitu ya. Akan dibatasi. Paling- Iya, jadi mau nggak mau yang tadinya ngumpulin jadi satu, ya akhirnya kan jadinya kerjanya sama nih, adil dengan yang lainnya. Gitu kan, dia akan kembalikan di akunnya masing-masing, dia akan bermain di situ. Benar nggak, Pak? Betul. Karena Pertanyaan dibatasi. Enggak, maksud saya rule permainan yang putaran berikutnya itu kan kita ngeletakkan kalau kemarin kan satu koin boleh hitungnya karena Boleh. trading. Nah kalau sekarang kan CTCP, jadi misal naruh 10.000 itu nggak masalah sekali enter, jadi yang dihitung kan koinnya, begitu ya Bu ya? Betul, itu yang periode kedua dan seterusnya. Cuma kan ada protesnya yang tadi, Pak ya, kalau yang punya banyak ya, Yang Pak. banyak tadi. Kalau misalkan punya 1 juta, punya 1 Bu Eli. juta CTC Plus aja, sebentar ya, punya 1 juta CTC Plus aja, kalau Iya. dia misalkan loss, dapatnya pengalinya 0,1, berarti 100.000 sudah habis, Pak, untuk dia Baik, sendiri. Mas. Betul, Benar nggak? itu. Kasihan yang lain. Nah, makanya ini lagi diperhitungkan kembali. Nanti seperti apa, nanti saya informasi kembali ke grup ya, Pak ya. Baik. Terima kasih kalau begitu Bu Eli. Untuk mungkin sementara itu dulu, buat yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ke Pak Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu Eli, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Kayaknya kalau ngopi nih seger banget nih suaranya. Iya, berapa hari kan istirahat, Pak. Berapa hari istirahat. Karena saya memang sudah mulai stop untuk menjawab japri-japri ya, Pak ya. Karena ternyata itu membawa efek ke badan saya juga, capek kan, Pak. Iya dong, itulah resikonya jadi leader gitu Mbak. Jadi kalau mau bertanya di grup aja, nanti banyak yang bantu kok. Oke, gimana Pak? Siap ini. Ini kan untuk opsi yang pertama sudah nggak bisa, opsi kedua juga sudah nggak bisa ya. Paling kita nanti pakai opsi yang prediction, repeat prediction. Nah, banyak member saya itu yang belum ikut di grup gede-gede ya Mbak, kayak di grup Pasve yang kilin satu kan kepada bingung ya. Kalau bisa nih Bu Eli, kita tolong kita kan lagi mau nggarap yang prediction ya, repeat prediction tuh, yang untuk mendapatkan koin CCP. Di ini Bu Eli dikasih tahu cara tutorialnya. Jadi biar teman-teman nanti saya kirim ke videonya ke Japri ke semuanya atau ke grup saya. Ini loh untuk cara nambang CCP seperti ini. Begitu Bu Eli. Gimana? Oke, sebenarnya kemarin saya sudah pernah buat di awal-awal Pak untuk videonya, untuk prediction. Nah kemudian sebenarnya prediction itu proporsional dan prediction itu kan sama ya? Beda beda. dong. Oh iya beda. Kok saya jadi ngeblank ya Pak ya? Untuk yang prediction nanti videonya sebenarnya di awal-awal saya sudah bikin itu Pak untuk dapatkan tiket kan Pak. Saya di grup atau Japri ke saya Bu Eli, biar nanti saya share di grupnya saya. Teman-teman sih nggak paham kan. Sementara ini lagi pada masih menunggu informasi dari saya. Artinya di Zoom ini kan ada terkadang diwakilkan sama saya gitu loh. Nah, mungkin nanti minta tolong untuk Bu Eli dikasih tahu tata tutorialnya untuk mendapatkan koin CCP seperti ini. Gitu mungkin Bu Eli ya. Baik Atau Pak. mungkin nanti Cuma dapat ke saya Bu Eli. Boleh baik Pak. Ini ada ini banyak teman-teman yang sudah pada ngacung nih. Saya takut. Siap Pak Subagio. Ya. Jadi Terima Pak kasih, Subagio Bu Eli. itu yang
Ya, baik. Untuk video yang saya buat kemarin itu kan karena memang kita mainnya per thread ya, jadi satu videonya. Tapi nanti yang periode kedua ini kan nanti masih menunggu nih apakah per CTCP atau per thread. Nah, itu pasti nanti videonya juga berbeda, Pak. Jadi apa namanya, untuk yang saat ini saya share dulu yang untuk periode 1, nanti yang kedua nanti kita bikinkan lagi ya, Pak ya. Ya, ditunggu ya Bu Eli ya. Terima kasih. Baik, siap, Pak. Baik, Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gio, silakan Pak Gio. Ini, Pak, ini member saya yang luar biasa nih, Pak Gio. Halo, Pak Gio. Halo, selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi juga Pak Gio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam. seluruh rekan semua di seluruh Indonesia. Gini Bu Eli, pertanyaan saya udah dijawab sama rekan-rekan semua, Bapak. Hmm? Untuk pertanyaan yang saya ajukan kan itu per thread atau itu yang apa itu? Yang si KTP. Jadi kemarin kan Kenapa? ini yang jadi permasalahan gini. Ini waktunya kok maju-maju terus gitu. Selesainya tanggal 15 Belum atau jalan. gimana ini Bu Eli? Untuk ZCP selesainya. Oh enggak, kalau yang ini Oh, ini bukan. sudah fix itu Periode karena memang pertama. agak mundur 2 hari. Ya, periode pertama ini kemarin kan harusnya kan selesai di hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Tapi kan mundur. Iya. Nah, hitungan yang mundur ini yang sudah benar fix. Karena kemarin kan ini kan sempat gak berjalan juga kan predictionnya. Iya, Jadi iya. dimundurin. Tapi itu sudah final kok Pak. Jadi tidak akan mundur lagi. Infonya begitu Pak. Ya, ini itu saja itu Bu, yang pertanyaan saya. Jadi yang lain sudah diwakili Gio. sama mereka-mereka. Suaranya Halo? hilang. Halo. Halo. Oke, gimana Pak? Ya, gimana Pak? Ya Pak. Yang lain pertanyaannya sudah diwakili sama rekan-rekan. Tadi barusan sama Pak Bagio juga. Itu saja mungkin Bu Eli. Terima kasih. Nanti saya sampaikan rekan-rekan Sama-sama. di Nigeria sama Turki. Itu aja Bu Eli. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tim saya yang ngembangkan di luar negeri Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya Indonesia ya untuk CTCP-nya ya. Oke, kita lanjut ke Pak Matahari. Boleh dibuka mic-nya Pak Matahari? Lumayan banyak yang bertanya ya. Pak Matahari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Pak. Sehat Bu Eli ya. Sehat, alhamdulillah. Maaf ngerepotin lagi. Ya, gimana Pak? Sebenarnya tadi ada banyak pertanyaan yang muncul tadi, itu salah satunya yang akan saya tanyakan sebenarnya. Cuman apakah boleh disimpulkan bahwasanya untuk periode 1 ini sebenarnya semuanya serba belum fix untuk prediction ini? Boleh nggak disimpulkan begitu Bu? Gimana Pak? Suaranya timbul tenggelam. Gimana Pak? Ulangi lagi. Dari penjelasan yang disampaikan serta jawaban yang disampaikan berdasarkan pertanyaan teman-teman tadi, boleh nggak disimpulkan prediction sendiri masih belum fix kan begitu? Atau bagaimana? Ya, jadi untuk yang periode 1 yang belum fix adalah berapa yang akan kita dapatkan, baik itu dia win atau loss Pak. Apakah yang 0,3-nya ataukah 0,05-nya itu yang mau difixkan nanti sore Pak. Nah kemudian yang ke periode kedua dan seterusnya yang mau difixkan adalah apakah tetap menggunakan per CTCP atau per trade, itu aja Pak. Ya artinya kan kesimpulannya adalah tetap belum fix kan begitu. Untuk Betul, ya. Untuk detik ini. Kecuali nanti di sore hari ada perkembangan yang baru kan begitu. Ya. Kemudian kalau dibatasi 100.000 per periode, 2 minggu? ya 100.000 per periode. Periode lah. Nah, itu memakan berapa CTC plus ya Bu ya untuk 100.000 itu?
1 juta kayaknya Pak, kalau di angka 0,1 Pak. Tapi kalau di angka 0,05 itu butuh 2 juta. Ya, kita ambil lah berarti 1,5 juta, kita ambil 50%. Ya, Oke. kita ambil 50%. 1,5 juta kita kita jatah dalam 15 hari, berarti 1 bulan itu 3 juta. Gitu. Nah, tapi 1 bulan itu 3 juta. Sekarang pembatasan itu berlaku untuk semuanya. Dan yang memainkan CTCP, bukan memainkan, yang ikut CTCP ini bukan hanya Indonesia, kan begitu? Betul Pak. Pertanyaan, kira-kira apakah masih kebagian nih teman-teman di Indonesia ini, atau hanya segelintir saja atau sebagian saja gitu loh? Nah, kalau untuk masalah itu kurang tahu juga saya Pak kalau masalah itu. Karena kan orientasinya adalah kita berharap dari prediction CTCP kita bisa dapat sedikit modal uang untuk melakukan mining BTCP, kan begitu Bu? Ya. Benar nggak? Orientasinya kan ke sana nih. Benar. Rata-rata 90% para member itu berharap dari prediction CCP itu bisa untuk menopang segera melakukan mining BTCP agar segera terdistribusi, kan Betul begitu. Pak. Kalau Betul pembatasannya, Pak, betul. Tapi, kenapa? kalau pembatasannya sedemikian ketat, maka ini mohon maaf Bu, artinya saya hanya mencerna dari keterangannya Ibu, ya kita tetap positif, cuman kan kita harus berhitung kemungkinan, kan gitu, kemungkinan yang akan terjadi, kan gitu. Kalau lihat dari keterangan itu mau tetap kita merogoh kocek ulang untuk melakukan mining BTCP. Kira-kira menurut itu bagaimana? Gini Pak, memang di Indonesia Indonesia memang banyak Pak grupnya, apalagi ya grupnya banyak. Tapi yang positif dia mau melakukan atau yang mengerjakan itu tidak semua Pak. Kayaknya tidak sampai dengan 30% ya Pak kalau saya perhatikan dari semua grup. Karena memang edukasi yang selalu kita sampaikan itu tidak tersampaikan keseluruhannya. Justru malah informasi yang negatif, malah komando jangan melakukan, jangan bodoh. Nah itu. Jadi sebenarnya peluang yang buat kita yang para positif ini itu hanya ada sekitar tidak sampai 5 grup Pak kalau yang saya pegang. Tidak sampai 5 grup Bu? Iya, kalau yang positif Pak. Iya. Artinya kan itu kan ada hampir di semua grup, kan bisa menginformasikan itu, kan gitu. Tidak juga Pak. Kalau grup global ya Pak, kalau grup global, karena kan setiap leader itu kan membuat grupnya masing-masing di mana kita tidak ada di dalam situ Pak. Iya. Dan banyak juga grup-grup yang dibuat untuk menarik member-member dan untuk memprovokasi agar tidak mengerjakan apapun yang ada di Plaspi, itu juga ada Pak. Oh, iya. Ada Pak, ada. Saya sempat masuk waktu itu satu. Jadi dan informasi yang saya dapat itu banyak itu Pak. Jadi mereka meng-create grupnya sendiri dan itu menarik member untuk mengedukasikan bahwa ya isinya negatif-negatif semua lah Pak. Mengkomandokan tidak mengerjakan apapun Pak. Jangan dibodoh-bodohin, istilahnya begitu Pak. Oh iya, saya nggak ada di grup-grup begitu sih. Saya cuma ada di ini yang grup. Makanya. Jadi sebenarnya untuk peluang untuk Zcash Plus itu sebenarnya besar sih. Masih banyak peluangnya Pak, karena yaitu tadi grup yang tercipta yang positif itu nggak banyak. Paling satu grup itu isinya berapa sih Pak? Satu grup itu paling 1000 lebih orang, benar nggak Pak? Iya, 1024 aja. Ya, dan itu juga kan yang positif pun kebanyakan walaupun sudah habis main di prediction karena kemarin sudah mentradingkan lost shot kan Pak, untuk dijadikan satu, benar nggak Pak?
Nah, Betul. jadi itu sudah semakin memperkecil ini sebenarnya. Jadi jangan khawatir, semuanya insya Allah ada peluangnya kok Pak. Karena memang tidak semua orang itu positif dan tidak semua grup itu isinya edukasi, tidak Pak. Kemudian tadi Suaranya hilang Pak Matahari. Halo Pak. Pak Matahari. Suaranya hilang. ya, halo Bu. Gimana Pak? Halo. Ya, atau Bapak nanti telepon saya atau mau WhatsApp telepon saya atau bagaimana? Ini suara Bapak hilang-hilang. Boleh. Nanti kita komunikasi, Bu. Oke, makasih baik, banyak, Ibu. baik. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Pak Banten, boleh silakan Pak Banten. Ini yang punya Banten ini kayaknya. Salam hormat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke. Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya hanya mau bertanya, ini ZCP sampai sekarang belum on ya, Bu ya? Belum. Dibuka Belum. ada yang dibuka ada yang ngakalin, dibuka ada yang ngakalin. Nah ini lagi diperbaiki lagi dan semoga mungkin kalau nggak sore, kalau dapat info nanti saya info juga lah ke grup. Tapi biasanya member lebih paham duluan sih. Ya, itu kemarin yang saya kirim itu, Bu. Itu ketika saya klik satu ZCP, ya, satu koin, itu hasilnya katanya sebelum tanggal 15 itu bonusnya itu ada tulisan yang saya kirim itu loh, kemarin. Ini di grup juga saya kirim. Iya, itu kan untuk yang prediction Pak, bukan untuk Zcash-nya Pak. Iya, yang prediction, Bu. Yang prediction ini. Itu kan prediction kan menghasilkan trade ZCP juga kan. Betul. Tapi belum on sekarang ya. Belum Pak. Oh ya, belum on, Bu ya. Nah, maksud saya untuk Iya, yang saya dengar dari bapak-bapak tadi, apakah nanti ZCP itu tetap kita memakai tiap klaim satu itu ya, koin ya, menghasilkan ZCP gitu. Kalau untuk periode pertama per trade Pak, per transaksi per trade, nah itu menghasilkan ZCP untuk yang periode pertama. Jadi kalau Bapak ngekliknya 1, ya berarti itu hitungannya per trade 1. Sekali ngeklik itu hitungannya transaksinya Pak, per transaksinya. Menghasilkan ZCP 0, itu Bu ya, 0, Iya 0, apakah 0,05 atau 0,3 ini kita masih nunggu nanti sampai sore Pak ya. Nanti saya info ke grup. Oh, ya. Terus yang tadi katanya sekali klik ratusan bisa ribuan tadi yang mana itu Bu? Itu nanti periode kedua Pak, periode kedua. Tapi itu masih kita protes ya Pak ya. Oh, periode kedua, tapi yang prediction ini opsi prediction juga. Iya prediction juga. Tapi itu kita masih protes lah karena biar adil semuanya. Karena kalau yang punya Zcash punya CTCP-nya banyak, nanti akan menghabiskan duluan dia aja kan. Yang lain tidak dapat kebagian gitu kan Pak. Oh iya Bu, itu klaim itu berapa hari sih? Kemarin saya yang opsi 1 itu kan karena memang belum ada gas fee, jadi saya klik-klik karena nggak ada gas fee, tapi dia masuk ke bukan ke ZCP, masuknya ke klaim bonus gitu loh. Tapi nggak bisa juga kan, namanya nggak ada gas fee. Ya, terklaimlah sekitar 4 CTCP, jadi nggak bisa masuk ke ZCP. Gini Pak, Bapak kalau misalkan mau dapatkan rebate, itu Bapak harus klik partisipan dulu Pak. Nah itu gas fee-nya partisipan itu, saya lupa. 1, itu Bu, 0,2 dolar kalau salah. Saya udah klik partisipasi dulu, saya pakai BNB 1 dolar berapa gitu ya. Tapi kemarin ketika saya klik 1 CTCP untuk rebate, nggak nongol dia, nggak bisa karena terdapat tulisan seperti itu. Tapi BNB-nya hilang nggak itu kira-kira BNB-nya?
Oh enggak. Yang penting yang di bawah sudah berubah jadi kalkulat belum Pak? Udah berubah kalkulat. Oh sudah. Pertamanya Kalau pasti sudah jadi kan- kalkulat, nggak apa-apa. Berarti Itu tahun ya, sudah terlok Pak. Berarti sekali itu aja, biaya gasnya sekali aja ya. Nanti untuk ratusan Ya, ribuan itu. sekali aja Pak. Oke. Nggak masalah. Berarti tunggu aja. Karena saya pikir begini Bu, saya kan pernah bercerita itu ya. Saya pengennya yang ini yang diputar gitu ya. Nah, jadi ketika Iya. bisa diklaim, remote-nya juga biayanya $1 ya? Biayanya iya, kurang lebih Pak. $1 itu untuk semua ya, kira-kira misal dapat berapa ratus ZZP, klaim $1 ya, gitu ya, $1 lebih. Iya, jadi gini, untuk yang remove ini informasinya akan dibatasi, jadi per remove itu ada maksimalnya Pak. Nah itu, tapi saya minta sama Pak Hedi sampaikan ke atas, jangan terjadi seperti yang sebelumnya karena harganya turun, akhirnya kita pun remove jadi tidak dapat, untungnya cuma sedikit. Kalau bisa member ini cuannya lebih banyak lah untuk remove-nya Pak, gitu. Ya, karena harga sekarang ZCP saya lihat berapa, $3 ya? $3 Iya. Bu ya? Udah $4 tadi malam saya lihat. Nah, biar bisa itu diputar di situ, biar jadi gas fee untuk berikutnya. Karena yang klaim yang lain itu belum saya, kayak BTCP itu baru beberapa aja yang rewardnya. Nah, saya cuma dikit ya, karena biaya dia juga mahal kan, satu dapat 9 aja 25 ribuan itu kan. Sebenarnya simpel Pak, komandokan timnya untuk mainin BTCP, Bapak dapat reward banyak lumayan Pak. Kan karena di bawahnya Bapak itu kan pasti bermacam-macam. Ada yang mampu, ada yang setengah, ada yang masih menunggu. Nah dari itu kan nanti terkumpul Bapak bisa dapat itu bonus BTCP. Karena saya dapat itu bonus BTCP-nya lumayan besar dibandingkan saya melakukan sendiri Pak. Ya saya reward cuma beberapa, nggak banyak Bu, nggak ribuan. Ya itu aja maksudnya. Cuman sampai sekarang BTCP saya belum remove karena biayanya gas lumayan. Maksud saya mau muter-muter aja. Pak, Bapak kalau bisa sisihkan sedikit untuk biaya remove-nya BTCP dari sekarang Pak. Karena kalau BTCP nanti pada saat total terdistribusi semua 21 juta dan tombol remove-nya ke token pocket sudah dibuka, nanti Bapak dapat antreannya terakhir. Mending dilakukan sekarang. Itu hanya sekali aja kok Pak penggunaannya. $1 itu ya? Iya, hanya sekali aja. Nanti dia akan pindah ke pending Pak. Nah, begitu dia pindah ke pending, Bapak sudah dapat nomor antrian Pak. Ya maksudnya itu sekarang kan kita untung-untungan, jadi ke BTCP kita remove, untung-untungan nunggu nanti Bu ya, ketika itu di daftar antri. Nah maksud saya yang sekarang yang bisa menghasilkan cuan itu prediction Bu ya, ketika nanti ada waktunya kan nggak lama kan dia itu kan, nah gitu maksud saya Bu. Oke, nunggu itu ya Pak ya. Oke, paham saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya sekarang beli CTCP yang harganya murah. Kemarin $2 itu saya beli ya dapatlah 3.500-an itu. Ribuan apa gitu. Itu yang saya maksudkan. Nah ini yang saya tunggu prediksinya. Prediksi 2 ini gitu. Oke. Itu yang baik siapa? Itu aja. Oke, baik Pak. Oke. Itu aja Bu. Itu aja. Makasih. Nah. Oke, baik. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Marciano. Kita gerak cepat ya Bapak Ibu ya. Saya tahu Bapak Ibu ada yang mau liburan ini. Saya pun juga mau liburan dulu. Liburan ngobrol sama keluarga. Pak Marciano. Ya, Bu Eli. Iya, siapa? Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjelang siang. Ini Bu. Ini pertanyaan sudah ada beberapa yang tanyakan, cuman saya ingin pastikan. Soalnya kemarin saya saat ini cuman berfokus di mining sama prediction. Yang lain kan sudah mulai turun ya, opsi 1, opsi 2 udah mulai ini. Jadi saya fokus di mining sama prediction itu. Nah, di prediction itu juga saya lebih banyak kalah sekarang. Kalau kemarin dia menangnya oke. Cuman kan sekarang
ada tambahan fiturnya rebate itu kan. Itu. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya ini sudah ditanyakan berkali-kali sebenarnya saya lihat. Cuman saya belum paham banget ya. Mudah-mudahan dalam pertanyaan ini Bu Eli bisa lebih lugas lah. Nah, itu kalau rebate itu saya lakukan pertama itu ini saya sudah kepotong. Gas fee saya sudah kepotong, terus CTCP saya sudah kepotong, tetapi tidak di bawahnya itu tidak calculate gitu loh Bu. Sebentar, Bapak pada saat Bapak melakukan prediction itu mau mendapatkan rebate di Zcash Plus, di yang tulisan partisipannya Bapak klik nggak? Iya, yang nantinya kan Sudah. berubah jadi ini kan? Calculate. Jadi calculate kan? Iya sudah. Sudah saya. Tapi tidak Itu yang jalan, pertama. tidak masuk. Nah, iya yang pertama itu tidak masuk gitu loh. Tetapi yang kedua, setelah saya lakukan, kan itu masih ada sekitar berapa jam lah ya, masih ada 180 sekian jam kan. Nanti dia calculate-nya itu. Nah, yang kedua itu jadi calculate gitu loh, Bu. Itu jadi makanya saya bilang loh, kok yang pertamanya nggak ada begini, tapi yang kedua begitu saya lakukan ada calculate. Itu yang pertama yang saya mau tanya, Bu. Maaf, instruksi. Itu sebelum diklik yang calculate itu hilang. Jadi setelah diklik sudah calculate itu baru yang masuk, Pak. Itu dia makanya saya jadi ini kan, tapi nggak ada masalah sih buat saya sih, nggak ada masalah karena itu kan sistem. Jadi saya mempelajari ya, ternyata mempelajari yang kedua saya juga sebenarnya belum paham banget, tapi ya syukur dia jadi calculate gitu loh. Berarti saya pikir kalau setelah calculate ini ada hasilnya nantinya, hasilnya apa? Benar. Seperti apa saya belum tahu gitu loh. Nah, yang kedua Bu, yang saya mau tanya itu adalah di miningnya. Di miningnya itu kebetulan reward saya cukup banyak. Nah, menurut saya cukup banyak ya. Jadi saya ambil yang pertama, saya coba yang 1, tapi saya pikir kok kecil sekali gitu loh, lambat gitu loh. Akhirnya saya coba yang kedua yang 9 ya, yang 100. Yang 100 itu berhasil. Yang ketiga begitu saya coba yang 1000 itu kan 90 ya. Itu 2 kali saya klik habis BNB saya belum, dia tetap bilang setelah yang kedua kali saya klik itu dia bilang gas fee-nya sudah tidak cukup. Nah, begitu saya cek sama gas fee-nya kepotong, tetapi yang 90 itu belum masuk gitu loh. Itu kira-kira gimana ya? Bapak kemarin kasih jeda nggak Pak pada saat melakukannya setelah sama? Kasih jeda ya Pak? Saya kasih jeda, terus biasanya saya tidak buru-buru. Saya begitu dia kan ada tertulis kan berapa second kan dia harus dibaca dulu, habis itu bisa diklik yang ceknya kan. Nah, begitu saya cek itu dia bilang sorry, transaksinya belum ada gitu loh, not available gitu. Jadi waduh, ini hilang lagi nih. Kosong berapa Pak nomor handphonenya? 0813 1803 1903 73 67. Nah, yang ketiga Bu, saya dimasukin ke grup yang besar deh. Soalnya gini, saya masuk di grup yang kecil, orang-orangnya pada mabur. Soal bukan mabur sih sebenarnya, tapi teman-teman kita yang di Aceh itu kayaknya kelihatan kena musibah kemarin ya, sehingga agak melempem gitu loh Bu. Baik Pak. Saya udah japri Bapak. Nanti kita komunikasi ya Pak ya. Siap Bu Eli, siap. Ya, Terima kasih banyak Bu Eli. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut. Pak siapa? Pak Asta. Halo, assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak.
Iya, ini dari tadi nyimak kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Cuman ini Musaran atau mau nanya ya sama Ibu. Bu, masalah prediksi. Ini kan prediksi sekarang orang pada ngajar prediksi Jet Plus. Nah, bisa nggak dibedakan seperti kayak kemarin ngeklaim akun induk dengan akun repral? Jadi prediksi Dibedakan. prediksi ini. Jadi akun repral kan masih banyak, masih ada sekitar ribuan gitu Bu ya. Jadi nggak bisa diadu-aduin untuk modal ke Jet Plus Bu. Bisa nggak dibedakan gitu? Jadi diadu-adukan akun repral, nanti sudah terkumpul, barulah bisa main Jet Plus gitu Bu. Sama seperti kayak klaim akun induk kemarin dengan akun repral gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk akun repralnya dan untuk prediksi akun Jet Plusnya gitu Bu. Kalau untuk mengadu itu kan sebenarnya bebas saja Pak. Waktunya bebas saja, nggak ada prioritas apapun Pak. Tapi sekarang kan nggak bisa Bu prediksinya Bu. Nggak bisa Ya, diadu-adu. untuk saat ini memang lagi update Pak. Nanti kalau sudah buka Bapak bisa lakukan, ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya sudah buka gitu kan otomatis kan kejarnya Jet Plus gitu Bu. Jadi kalau Jet Plus ini kan ada waktu-waktu tertentunya. Maksudnya kalau akun repral itu diadu-adukan biar CTSM-nya terkumpul gitu Bu. Oke. Sebenarnya untuk Zcash Plus ini kan bukan ada waktunya, bukan Pak. Cuma memang lagi sistem lagi update. Nanti setelah update-nya selesai semuanya, tidak ada waktu tertentu Pak, kapan pun bisa. Oh begitu. Ya. Ya soalnya nunggu kalau kayak seperti J Plus kan ibaratnya ada waktu-waktu tertentunya gitu kan, ada batasnya. Takutnya dikhawatirkan gitu akun repalnya juga sama seperti itu gitu Bu. Enggak. Ini sekarang karena memang lagi update aja, karena memang sistem jadinya error karena ada yang mengakalin untuk cara bermainnya untuk mendapatkan transaksi lebih banyak. Jadi ini lagi diupdate. Nanti kalau setelah update nanti akan normal lagi seperti yang Bapak inginkan. Ini Bu, satu lagi pertanyaan saya di mining. Di mining kan kita menggunakan available bonus airdrop. Nah, jika bonus airdrop itu habis, kuota yang ditentukan belum tercapai, itu bagaimana Bu? Kan yang lain banyak Pak. Insya Allah Pak. Jadi gini, jadi itu pernah oke. Pertanyaan Bapak sebenarnya pernah saya tanyakan juga sama Pak Hendrik. Tapi nanti ada kebijakan lah dari developer lapas. Apakah nanti apakah hanya dengan 50% yang terdistribusi nanti bisa langsung dibuka atau bagaimana? Itu nanti ada kebijakan sendiri Pak. Soalnya banyak juga yang menanyakan ke saya seperti itu Bu. Katanya ini kan sistemnya Pak airdrop. Jika airdrop ini kita habis, kita otomatis sudah tidak bisa nambang lagi. Nah, kata dia, pertanyaannya, bagaimana jika airdrop semua orang ini habis, tapi kita yang telah ditentukan oleh DEP itu belum tercapai? Capai bisa Pak. Itu nanti ada ini kok Pak, ada kebijakannya sendiri kok Pak. Don't worry Pak. Ya itu hanya pertanyaan, tidak seperti dengan iDrop gitu. Kalau iDrop kan misalnya kota belum tercapai pun kita bisa beli lagi gitu kan di market gitu. Kalau ini kan bonus airdrop kan kita tidak bisa beli Bu. Memang tidak bisa beli, tapi orang yang punya reward itu banyak Pak. Saya aja punya banyak, belum Pak. Itu baru Indonesia Pak, belum negara lain. Itu insya Allah itu cukup. Cuma nanti kalau memang ternyata tidak mencukupi, nanti ada kebijakan lah dari developer Pak. Itu sudah disampaikan sama Pak Henry kemarin. Oh siap. Soalnya jadi saya bisa ngasih tahu ke teman-teman juga gitu kan. Soalnya teman-teman juga ada beberapa orang yang menanyakan seperti itu ke saya gitu Bu. Iya siap Pak. Ada Pak nanti kebijakannya Pak. Jadi saya bisa ngejawabnya, ibaratnya kalau memang iDrop ini habis, belum mencukupi, kemungkinan besar DEP ini ada kebijakannya seperti apa nanti kelanjutannya gitu Bu. Iya, betul Pak. Oke, hanya itu aja Bu Eli pertanyaan saya. Terima kasih Bu Eli waktunya. Ya, sama-sama Pak. Iya. Waalaikumsalam. Kita lanjut Pak Arif Kanazawa. Wah, semakin banyak ini yang bertanya. Pak Arif. Ya, siap Pak Arif. Siang, Bu Eli. Siang Pak. Ya, ini Bu, saya cuman mau
menguatkan aja atas usulan Bu Eli tadi untuk supaya benar-benar yang periode kedua nanti ini Bu tetap sesuai periode pertama berdasarkan banyaknya order Bu. Itu jangan menciptakan nanti akan muncul kegaduhan baru Bu. Jangan sampai sehari nanti kita melakukan prediction yang ribet ini selesai. Padahal banyak teman-teman kita yang berharap sekali dari hasil cuan dari ini Bu. Karena nanti apa Bu? Kalau yang punya sekarang saja saya lihat di grup itu yang tulisan Hanse Cina itu sudah muncul kayak semacam arogansi kecil gitulah Bu. Ini saya sudah siapkan 500.000 koin, ini saya sudah siapkan 300.000 koin, gitu Bu. Kita kasihan Bu sama member-member yang koinnya cuma sedikit gitu. Kita bisa bayangin ya Bu ya, kita bisa bayangin. Hanya mungkin tidak sampai 10 orang udah ada yang punya 1 juta koin kalau dikumpulkan. Selesai sudah Bu ini. Ribet ini nanti diperbutkan. Gitu loh, nggak sampai sehari itu prediksi saya. Jadi Bu, ya, mohon kepada Bang Hendrik, tolong sampaikan ke Bang Hendrik, biar sampai ke developer di atas, supaya nanti tidak akan muncul kegaduhan baru Bu, untuk menjaga supaya bisnis ini tetap berjalan lancar. Seperti itu loh Bu. Oke, baik ya Pak. Siap. Nah, mungkin cuma itu Bu, karena saya dari beberapa pertanyaan tadi sudah terwakili dari beberapa teman yang minta bertanya, sudah terjawab lah ya Bu ya. Untuk itu saya cuma menguatkan aja Bu, ini menguatkan supaya teman-teman di bawah yang koinnya sedikit-sedikit ini tetap bisa merasakan cuannya nanti di koin JITCAT seperti ini Bu. Seperti itu loh Bu. Demi asas keadilan, demi bagaimana supaya bisnis ini tetap berjalan lancar ke depannya, seperti itu Bu. Supaya juga teman-teman ini bisa merasakan mining di BTC Plus, karena mereka rata-rata mengharapkan dari hasil ini Bu. Itu saja sih Bu dari saya Bu. Mohon maaf saya Arif dari Jogja Bu, ini belum perkenalan ya. Buat teman-teman semua tetap semangat dan semoga ini bisa didengar dari ke atas ya, supaya nanti tetap bisa berjalan lancar. Itu saja Bu Eli, terima kasih banyak atas waktunya dan salam buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke Pak Afiat Rifai. Kita gerak cepat ya. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak ya. Ya, ini terima kasih udah diberi kesempatan bertanya sama Eli. Ini ada agak sedikit keluar ya dari tema hari ini yang hanya membahas City itu plus dengan BTC ya, gitu ya. Saya terkait dengan ada 3 wallet saya Bu, itu yang dibatasi ya kayaknya dibatasi. Jujur aja di opsi pertama itu kan saya ada 21 wallet Bu yang sukses tuh main. Di opsi 1 itu yang pakai Gaspi di awal itu, ini yang 3 yang kena pembatasan ini sebetulnya belum pernah remove Bu gitu. Jadi saya agak ini, padahal semua wallet saya yang lain itu semuanya saya pakai di mining. Saya jujur aja, saya kan juga banyak member ya, puluhan ribu juga di bawah saya itu saya instruksikan untuk mining. Mengenai prediction ini saya memang nggak begitu paham gitu. Jadi saya arahkan ya silakan aja main sesuai keinginannya, tapi kalau mining saya betul-betul arahkan gitu supaya main gitu. Jadi padahal sebenarnya Bu ya, hasil dari itu yang saya remove itu yang beberapa wallet yang lain kan 5.000 ya saya remove aja. Kemudian saya bawa ke mining. Jadi saya benar-benar minta tolong sama Ibu disampaikan ke leader atas untuk dibuka wallet yang itu yang ada 3 dan ada 6 wallet sih sebetulnya, tapi ada 3 ini yang lumayan juga sih CTC Plus-nya Bu. Gitu ada, kalau digabung itu mungkin ada 150.000 Bu gitu. Pengen di remove untuk dibawa ke mining gitu Bu gitu. Minta tolong lah ya. Mining apa nih, BTCP ya Pak? Iya, mining BTC ya.
Mining BTCP itu kan dapatnya kan dari ini Pak, bukan dari yang available Pak, tapi dari airdrop sama reward Pak. Iya, tapi kan berbayar Bu di situ. Maksudnya kan mau dikeluarin dulu, mau di remove dulu CTCP-nya, baru dibawa ke mining lagi kan gitu. Oh, Bapak mau jual maksudnya? Iya, mau dijual gitu. Kan buat mutar-mutar juga Bu gitu kan, lumayan juga kalau 150.000 CTC itu kan lumayan juga lah Bu gitu. Nah iya betul Pak. Jadi gini Pak, permasalahannya memang kemarin sudah dibuka bebas ya, tapi kan harga ini kan semakin drop. Jadi developer ambil kebijakan untuk membatasi agar tidak semakin turun. Jadi ada waktu untuk buyback dan ada waktu juga buat member untuk melakukan buy. Jadi dia punya candle-nya bagus Pak. Kan kalau kemarin kan dibuka bebas kan candle-nya turun aja ke bawah Pak. Dinaikin dikit terus sudah turun lagi karena yang jual itu lebih besar daripada yang beli. Nah itu. Jadi kalau untuk hal itu saya pasti sudah pastikan memang sudah tidak bisa lagi Pak untuk diajukan. Memang itu sudah ketok palunya Pak. Oh gitu ya. Padahal saya pada itu belum pernah remote saya Bu itu mana. Gimana ya ceritanya? Kok itu ya, saya klik remote itu selalu sibuk Bu. Belum gitu. pernah remote. Iya ke BJ Pak. Memang itu sudah keputusan finalnya juga sih Pak. Karena memang untuk menjaga. Jadi ya memang kalau misalkan Bapak mau remove, mau ini ya memang harus per 5.000 karena dibuka 5.000 juga pun sebenarnya sudah banyak yang sell juga sih Pak. Iya, apalagi saya punya ikut Bapak aja Bu 5.000. Wah, itu habis itu Pak. 5.000 Bu gitu. Maksudnya saya ngikut 5.000. Cuman ini masalahnya kan ini permasalahan ini udah lama banget Bu. Saya udah ada ya 2 bulanan Bu gitu. Di awal-awal tuh belum pas dibuka opsi kedua saya udah kena tuh gitu. Jadi saya klik itu remove itu selalu sibuk kan situ. Nah, jadi ya pengen di itu 5.000 juga nggak masalah Bu gitu, kita ikut aja 5.000 gitu. Kalau yang QBZ itu Bapak bisa lapor langsung ke CS Pak. Udah Bu, tapi nggak ada respon. Oh nggak ada responnya, udah nggak apa-apa. Nanti coba saya sampaikan juga ke Pak Henry untuk yang di atas untuk masalah tim support untuk lebih aktif ya Pak ya. Iya, kirain bisa dibantulah sama Ibu gitu ya. Iya, karena dari saya sendiri saya sudah saya coba order kirim ke leader atas, jawabannya masih menunggu nanti kalau misalkan sudah sistem udah oke semua baru nanti akan dibuka kembali untuk bantuan itu Pak. Tapi untuk saat ini bisa langsung ke CS. Nah nanti saya coba deh ngomong lagi sama leader atas untuk CS-nya juga lebih fast respon Pak. Baik Bu, makasih. Itu aja Bu. Ya, baik Pak, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke Pak Yos Maulana. Hari ini saya Zoom paling lama ini. Pak Yos Maulana. Oke, kita lanjut ke Bu Mei. Pak Yance Bu, suruh masuk Bu, Pak Yance. Bu Mei, ke Bu Suyanti. Bu Suyanti. Ya, assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu. Mau tanya nih Bu Eli, untuk step ke 1 ke 2 sudah nggak bisa ya Bu ya? Apanya nggak bisa Bu? Maaf ini kepencet video. Halo Bu. Iya halo Bu. Oh ya, ini step kedua sudah nggak bisa Bu ya? Spot kedua maksudnya? Itu loh untuk yang step kedua, maksudnya klaim step kedua itu loh sudah nggak bisa ya? Klaim step kedua. Ya. Itu ya. Bisa Bu, nggak ada masalah. Oh saya kan kok nggak bisa ini. Barusan. Ibu harus ada BNB.
Oh ya Bu. Oh iya Bu, untuk nanti itu mining Z Plus itu kan saya kemarin sudah ke wallet yang maksudnya wallet ke-1 ya Bu ya. Itu nanti untuk yang keduanya meneruskan akun tersebut masih bisa ya Bu ya? Bisa, nggak masalah. Berarti nggak usah kita lagi nambah itu gas fee lagi yang partisipan itu ya? Nggak perlu Bu, insya Allah nggak pakai partisipan lagi, semoga Bu. Kita lanjutkan langsung gitu ya? Ya semoga Bu ya, karena memang kita kan belum tahu mekanisme nanti per periode seperti apa, tapi semoga doa dan harapan kita hanya sekali aja itu Bu. Oh ya Bu, makasih. Ya itu Ya, aja Bu. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut Pak Ambon. Pak Ambon. Halo, Iya. Gimana Pak? ini apa ya? Siang Bu. Bu, Iya Pak. Siang Pak. Iya. saya udah semua mantap lah. Maksudnya saya maunya tuh bisa nggak usul ini, kan capek juga kita kalau seumpama misal ya, ini wallet yang punya kaki kan banyak nih. Nah itu di opsi mining BTCP itu kan yang ada hanya 100 sama 1000, ya kan? Bisa nggak diusulin dibikin 10 juga gitu loh? 10.000. Enggak, maksudnya 10 opsi 10. Oh, 1, 10, 100, 1000 gitu ya Pak ya? Soalnya kan ada tuh kan yang angka ganjilnya di bawah kelipatan 100 itu kan ada yang sampai 80, ada yang 90-an. Kan capek tuh kalau pakai satu-satu terus. Oh, oke. Nanti saya ini Pak ya, saya coba usulkan ya Pak ya. Ya, kalau bisa tuh yang ada opsi 10-nya gitu. Oke. Baik. Ya, makasih itu aja. Oke, siap. Bu Eli, saya Bu Mei. Oh ya, siap Bu Mei. Ya. Tadi kan Ibu bilang kemungkinan opsi 1 akan dihilangkan ya Bu ya, yang staking. Iya. Kalau untuk staking yang $100 untuk dapat Asterpi bagaimana Bu? Itu dihilangkan juga atau gimana? Enggak, itu jalan terus Pak, Bu. Oke, ya udah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke, lanjut Pak Anton. Pak Anton. Oke, lanjut SM, Pak SM. Pak SM. Ya Bu, Assalamualaikum. Saya dari Medan. Waalaikumsalam. Ya siap Pak. Siang Pak. Tapi ini besok dibatasi ya Bu ya. Nggak bisa sekali remove yang banyak. Yang mana? Remove untuk hasil prediction ini. Iya, nanti akan dibatasi Pak. Nggak bisa sekali banyak Pak. Karena nanti yang mendapatkan hasil itu lebih banyak orang yang punya CTCP-nya banyak kan Pak. Kasian juga yang kecil-kecil Pak. Iya, berarti untuk periode kedua harus kita lagi Iya, bermain di beberapa wallet lah, istilahnya gitu, biar dapatnya maksimal ya Pak. Karena ada beberapa basis saya dapat koin ZCP-nya rata-rata 100.000 ZCP gitu. Jadi saya dengar berarti putaran mendatang harus kita tidak. Iya, karena ini pertimbangan juga dari developer katanya kan dia pengen juga yang kecil-kecil juga merasakan. Kalau misalkan fokus sama yang punya, ya itu kan mereka terus yang dapat cuan, benar nggak Pak? Makasih lebih dana kerja ya. Amin Pak. Oke. Kita lanjut ke Pak Yimi atau Bu Pak Yimi nih? Halo. Ya, halo. Gini Bu, mau nanya ini saya. Boleh siapa? Hah? Wallet saya nggak bisa nge-remove ya. QBC ya Pak? Iya, CTC, Asterpi.
Sama di situ juga nggak bisa nge-remote. Gimana tuh settingan apanya ya? Ah, BTCP memang belum bisa remove, Pak. CTC Plus. CTC Plusnya Bapak. Nggak Ya. bisa remove, munculnya apa? QBZ. Busi. Ya, QBZ. Oke, Bapak bisa langsung ke bagian support. Itu ada CS-nya, Pak. Nanti Bapak bisa masukkan form di sana. Nah, ini hari ini saya minta sama leader atas untuk para tim support ini meresponnya lebih cepat kepada member ya. Iya. Nah. Oke, Udah sih, baik. kurang, Bu. Oke, sama-sama, Pak. Baik, terakhir Pak Tongkia. Pak Tongkia. Pak Tongkia. Pak Tongkia. Oke, baik Bapak Ibu. Ini karena kita juga sudah lebih ya, hampir sudah 1,5 jaman lah kita adakan Zoom dengan berbagai macam diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terrealisasi dan juga lebih kepada ya. Waalaikumsalam. Ya, susah mencetnya Bu. Susah mencetnya gimana Pak Tansia? Mau tanya Bu, itu kan apa yang kayak opsi 2 itu kan kemarin kan nggak bisa pakai apa CTCP lagi kan, udah pakai BNB. Iya. Nah tadi kata Ibu, ini ada persenan, ada gratis ya Bu, nggak pakai gas fee lagi gitu ya? Kalau yang nggak pakai gas fee nanti Bapak tunggu selesai miningnya BTCP selesai, itu semua langsung ke available Pak, tanpa diklaim Pak. Oh, berarti nggak apa kita diemin aja gitu ya? Ya, pokoknya pilihan. Kalau Bapak mau cepat, Bapak bisa ikutin opsi-opsinya, bisa klaim. Tapi kalau Bapak maksudkan untuk masalah biayanya agak susah, ya mohon maaf tidak ada. Nanti bisa menunggu selesainya mining BTCP, semua koin-koin yang ada TIC-nya, ada yang reward-nya, dia akan pindah ke available tanpa diklaim Pak, tinggal di remove saja. Oh, berarti nggak bakal angus gitu Bu ya? Nggak angus Pak. Oke, siap itu aja Bu, nanya Bu. Makasih Bu. Oke, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam. Jadi ini ya untuk informasi saya belum lupa ngasih tahu juga ke semua grup. Kenapa klaim reward sekarang harus menggunakan gas fee, bukannya pakai klaim 0,01 CTCP lagi, karena bukan di komunitas yang ada di luar Indonesia ini banyak yang protes. Jadi kebanyakan mereka itu kan membuat wallet-walletnya sendiri. Nah, per walletnya kalau misalkan harus meng-add 0,01 itu kan butuh yang namanya beli CTCP, butuh swap. Ya, kalau mau beli CTCP butuh swap. Setelah di swap butuh lagi di add, kena lagi gas fee. Nah, itu kalau mereka hitung itu lebih rumit dan butuh biaya, jadi mereka mengajukan untuk pakai aja langsung BNB, nggak perlu pakai 001 CTCP lagi. Jadi memang permintaan ini bukan hanya dari Indonesia ya Bapak Ibu ya, dari negara luar juga seperti itu. Jadi memang ya kalau saya rasa kalau kita jadi developer juga sebenarnya pusing juga ya. Negara A minta yang begini, negara B minta negara C minta begini ya. Jadi yaudah, sekarang kita apa yang ada kita lakukan saja, dan semoga Bapak Ibu minimal balik modal, dan saya juga pengennya Bapak Ibu juga semua mendapatkan cuan. Oke, baik Bapak Ibu ya, karena sudah lama kita melakukan Zoom, mungkin besok mungkin ada Zoom lagi sama Pak Santo. Dan untuk informasi yang tadi untuk prediction 1 fix-nya seperti apa, periode keduanya seperti apa, nanti saya akan informasikan. Mungkin paling cepat saya informasikan nanti malam Bapak Ibu ya, karena saya menunggu informasi lagi dari atas. Oke, baik Bapak Ibu, demikian Zoom pada hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kalimat saya yang tidak berkenan. Kita jumpa lagi di next Zoom. Selamat siang, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.